Alhamdulillah. Masih bersama Habib Hussein Jawar di Kapsul Ramadan. Alhamdulillah. Nah, poligami tadi ini, Beb. Kenapa kok suka banget poligami? Nggak tahu nih, saya Nggak tuntutan tema lah ya. iya tuntutan tema. Saya masa tiba-tiba langsung membahas tentang poli pantai ini. Aneh juga dong, Beb. Maksudnya masa kaidah Islam tentang poli pantai tiba-tiba kan. Nah, kalau misalnya nih, Beb nih, kan ada tujuan-tujuan dari berpoligami. Tapi bisa diraih juga dengan tidak berpoligami. Nah, ini sebaiknya yang ditempuh yang mana ini, Beb? Iya, kalau memang dengan, kan saya tadi sempat sampaikan bahwa idealnya monogami. Baik. Kalau ada sesuatu yang ingin kita capai dari tujuan poligami itu tapi bisa dicapai dengan tidak poligami, maka idealnya tidak poligami. Misalnya tujuannya apa? Membantu para janda. Iya. Ada satu orang di Indonesia namanya lelaki 1000 janda. Lelaki 1000 janda. Lelaki 1000 janda. Tagline-nya itu menarik. Menafkahi tanpa menikahi. Ada ini, Beb. Ada. Jadi dia tidak menikahi, dia ngurus janda-janda yang sudah tua, yang sudah tidak terurus, jumlahnya ratusan, untuk kemudian dikasih nafkah setiap hari Nah, tanpa dinikahi. ini saya baru dengar yang semulia ini nih, Beb. Biasanya dinikahi tapi tidak dinafkahi. Nah, itu. Biasanya sebaliknya tagline-nya. Ini- Menikahi tanpa menafkahi. Ini malah menafkahi 1000 janda tapi tidak dinikahi. Tidak dinikahi. Baik. Jadi sebaiknya ya kalau bisa terwujud tanpa perlu poligami mah ya Iya. nggak perlu poligami ya, Beb ya. Betul, kalau kita bicara tanpa nafsu, poligami itu kan tidak boleh didasarkan atas nafsu, karena nafsu itu jangan disapi. Ya sebenarnya banyak jalan untuk membantu orang lain. Sebenarnya ya kalau itu yang dibantu oleh laki 1000 janda kan rata-rata mayoritas lah, kalau nggak semuanya itu janda-janda tua. Sebenarnya dinikahi ya nggak apa-apa kalau mau. Iya ya, Beb ya. Tapi dengan apalagi secara nafkah mampu ya, mungkin tidak dinikahi karena secara biologis tidak bisa adil mungkin. Iya. Sehingga akhirnya ya sudah saya nafkahi saja orang bisa begitu. Nah, ini pahalanya bagaimana tuh, Beb? Kalau tidak dinikahi tapi di ini terus kalau misalnya nanti ternyata janda-jandanya ini akhirnya berharap untuk dinikahi justru gitu, gimana tuh, Beb? Jadi gini, pahalanya tentu lebih mulia dari menikahi. Kenapa? Karena memberi nafkah itu kan kewajiban seorang suami kepada istri ketika menikahi. Kalau ini tidak menikahi tapi menafkahi, artinya ketika dia tidak menikahi, dia nggak punya kewajiban untuk menafkahi para janda itu, tapi dia tetap menafkahi sehingga dia mendapat pahala yang jauh lebih besar. Di Kan sisi pahalanya lebih besar ya, Beb ya, Iya. daripada nanti dinikahi malah nggak adil. Apalagi nggak adil. Apalagi nggak adil, malah akhirnya menzolimi satu sama lain. Menzolimi, dan itu dosa karena bertentangan dengan tujuan poligami itu sendiri yang atau syarat dari poligami itu sendiri, di mana salah satunya adalah harus adil. Harus adil. Selain mampu. Adil ini hakim aja tuh pusing kalau mikir adil tuh. Betul. Ini kok yang keilmuannya mungkin pas-pasan, ekonominya apalagi pas-pasan, nekat mau poligami. Iya. Wah, Iya, karena poligami ini kan banyak hoaxnya. Misalnya tadi dibilang sunnah, ada yang bilang 9. Di antaranya juga hoaxnya, faktanya secara sosial itu jumlah perempuan itu jauh lebih banyak ketimbang laki-laki. Nah. Sehingga kalau nggak dinikahi, siapa yang mau menikahi mereka? betul. Padahal Alasannya ke situ ya, Beb. iya, padahal kenyataannya jumlah laki-laki dan perempuan di Indonesia misalnya, Oh iya, Beb. merujuk kepada sensus yang terbaru, Iya. ya nggak seperti yang dibilang, perbedaannya hanya 1-2% saja jumlah laki-laki dan Bahkan perempuan. saya baca juga tuh, Beb, sensus kalau nggak salah nih ya, bisa di cross check lagi nih, 2019 itu bahkan jumlah laki-lakinya itu lebih banyak dari yang perempuan bahkan. Hanya 1 atau 2%. Iya, meskipun 1-2%, tapi maksudnya alasannya kan dulu jumlah perempuan 2 kali lipat jumlah laki-laki, sehingga perlu poligami. Akhirnya kalau seandainya itu dijadikan alasan, sekarang kalau jumlah perempuannya lebih banyak, Justru berarti boleh dong poliandri.
perempuan Iya. menikahi 2 suami. Padahal dalam Islam jelas-jelas poliandri itu dilarang. Poliandri dilarang. Dilarang. Di antaranya karena kalau poliandri kan ketika hamil Iya. agak repot ya Iya, deteksinya. bukan patungan ya, mohon maaf ini kan. Nah, itulah untuk menjaga kesucian rahim Untuk menjaga seorang kesucian perempuan. hakim seorang perempuan. Karena itu kemudian Ummu Salamah itu kan sebelum menikahi Nabi Muhammad menikahi seorang pria dan wafat di peperangan. Nah, Wafat terlebih dahulu wafat ya, Bu, di ya. peperangan. Baru. Ini juga buat yang poligami mungkin nanya kan, nanti di akhirat jodohnya yang mana? Nah, apakah jodohnya 2 tuh? Bu? Nah, apakah jodohnya 2? Nabi Muhammad katakan ketika Ummu Salamah nanya, nanti di akhirat jodoh saya siapa? Yang terbaik akhlaknya. Yang terbaik akhlaknya. Terbaik akhlaknya. Nah, itu kan kalau mau yang diutamakan yang akhlaknya juga yang baik juga ya, Bu, ya. Betul. Nah, ini sekali lagi kita coba simpulkan lagi nih ya kan, bahwa tujuan dari poligami ini bukan untuk menambah, tapi waktu itu pada zamannya memang digunakan untuk membatasi begitu. Dan poligami bukan sesuatu yang mudah, harus adil, tidak berlandaskan pada nafsu juga ya, Bib ya. Waduh, kalau zaman sekarang nih mungkin banyak yang poligami karena pengen variatif, Bib. Ada yang bohai, ada yang langsing. Sehingga mungkin biar lengkap gitu maksudnya tuh. Iya. Bib. Nah, ini untuk citizen nih saya yakin sudah banyak nih tercerahkan mengenai poligami. Tetap tonton Kapsul Ramadan di episode-episode yang lain karena kita masih bahas banyak sekali fenomena-fenomena sehari-hari dari sudut pandang Islam. Dan jangan lupa untuk tetap follow @situday_news di seluruh sosial media kita, ada di Facebook, Twitter, Instagram, dan di channel YouTube kita. Sama juga di @situday_news supaya nggak ketinggalan informasi-informasi penting dan menarik seputar kehidupan sehari-hari. Poligami kehidupan sehari-hari. Ada Bib. Maksudnya kan kadang ada yang kepengen juga ya. Jadi poligami itu hanya untuk yang darurat saja. Hanya untuk yang Kata darurat. Satpol Siap itu seperti pintu darurat di pesawat. Ya, Boleh memang digunakan tapi dalam keadaan darurat saja. bukan pengen terus dibuka gitu ya, Bib. Ya. Kalau nggak darurat jangan dibuka, Anda kena hukum. Malah berbahaya ya, Bib ya. Mungkin itu dulu dari episode kali ini. Sekian dari saya Sadana Agung. Saya Husin Ja'far, saya ada pantun. Ada pantun. Habib Ja'far ini dimanapun tempatnya memunculkan pantun-pantun. Silakan, Bib. Siang-siang main origami. Subhanallah, siang-siang main origami. Nah, malamnya ke Toraja. Malamnya ke Toraja. Wow. Nggak, maksudnya main origaminya dekat Toraja. Mau. Sebenarnya mah deket di perbatasan aja, nggak jauh-jauh ya, Bib ya. Oke. Kalau kamu mau poligami, Nah, apa gak pilih monogami aja? dipikirin baik-baik. Waduh. Sekian dari kami, sampai jumpa di episode-episode berikutnya dari Kapsul Ramadan. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan